Dahulu kala, hiduplah kawanan gajah di dasar sebuah pegunungan yang megah. Pemimpin mereka adalah seekor gajah putih yang luar biasa dan langka, yang memiliki jiwa yang sangat baik hati. Dia sangat menyayangi ibunya yang telah buta dan lemah, dan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Setiap hari gajah putih ini akan pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari makanan. Dia akan mencari buah liar yang terbaik untuk dikirimkan kepada sang ibu. Namun sayang, ibunya tidak pernah menerima buah yang dikirimkan anaknya. Hal ini dikarenakan para utusannya selalu memakan buah itu sendiri. Setiap malam, ketika dia pulang ke rumah, dia akan terkejut mendengar bahwa ibunya telah kelaparan sepanjang hari, hingga dia benar-benar merasa muak dengan kawanannya. Hingga suatu hari, dia memutuskan untuk meninggalkan mereka semua dan menghilang di tengah malam bersama dengan ibunya tercinta. Dia ingin membawa ibunya ke bagian gunung yang lain untuk tinggal di sebuah gua di samping danau yang indah yang ditutupi oleh teratai merah muda yang cantik. Namun begitu, semua gajah telah mengetahui bahwa jalan ke gunung itu penuh dengan bahaya, seperti batu-batu yang terjal, hingga rawa hisap yang bersembunyi di balik dedaunan bertebaran di mana-mana. Ditambah lagi, keadaan sang ibu yang buta. Tentu perjalanan ini dianggap mustahil oleh sebagian gajah-gajah itu. Namun dengan tekad yang kuat, si gajah putih tetap melakukan perjalanan yang berat itu. Namun entah mengapa, di luar dugaan perjalanan mereka sangatlah mulus. Sama sekali tidak ada kendala berarti sampai mereka menemui tujuan mereka. Padahal, ia melakukan perjalanan yang sulit bersama seorang wanita tua yang buta. Seperti yang pernah ia dengar, di sana ia menemukan sebuah gua di samping danau, yang kemudian si gajah putih putuskan sebagai tempat tinggal baru mereka. Hingga pada suatu hari setelah 6 bulan si gajah putih hidup di hutan itu. Saat ia sedang mencari makan, ia mendengar suara tangisan yang keras. Ia melihat seorang pemuda manusia tersesat di hutan dan sangat ketakutan. Pemuda itu datang ke daerah itu untuk mengunjungi kerabatnya dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Dan ketika ia melihat gajah putih besar ini, dia semakin ketakutan dan berlari secepat mungkin. Gajah itu mengikutinya dan mengatakan kepadanya untuk tidak takut karena dia hanya ingin menolongnya. Namun bukannya tenang, pemuda itu malah semakin panik. Sebab baru kali ini ia melihat seekor gajah yang bisa bicara. Melihat kepanikan pemuda itu, gajah putih itu pun terus menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan menolongnya keluar dari hutan itu. Saat pemuda itu sudah mulai tenang, barulah si gajah bertanya kepada pemuda itu, mengapa dia menangis dengan suara yang begitu sedih. Pemuda itu menjawab bahwa dia menangis karena telah berkeliaran di hutan ini selama 7 hari terakhir dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Gajah itu mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia tahu setiap jengkal hutan ini dan bisa membawanya ke tempat yang aman. Gajah itu kemudian mengangkat pemuda itu ke punggungnya dan membawanya ke tepi hutan. Dan dari sana, sang pemuda melanjutkan perjalanannya kembali ke kota asalnya. Ketika sampai di kota, pemuda itu mendengar bahwa gajah pribadi raja baru saja mati dan raja sedang mencari gajah yang baru. Para pembawa berita berkeliaran di kota, mengumumkan bahwa siapapun yang melihat atau mendengar tentang gajah yang cocok untuk raja harus datang dengan informasi tersebut. Selain itu, si pembawa berita juga akan mendapatkan imbalan yang lumayan jika gajah yang ia beritakan cocok dengan raja. Pemuda tersebut sangat gembira mendengar hal itu
dan segera menemui raja. Ia berharap akan mendapatkan imbalan yang sangat tinggi, sebab gajah yang akan diceritakannya bukanlah gajah sembarangan, yaitu gajah putih yang bisa berbicara. Sesampainya di hadapan sang raja, ia pun menceritakan semuanya tentang gajah putih yang dilihatnya di gunung tersebut. Meskipun mendapatkan banyak keraguan dari para punggawa kerajaan yang mendengarnya, dengan penuh usaha dan kejujuran yang terlihat dari wajahnya, ia pun berhasil meyakinkan raja akan keberadaan gajah tersebut. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa dia ingat jalan menuju tempat ia menemui sang gajah dan akan membutuhkan bantuan pelatih gajah untuk menangkap gajah yang luar biasa ini. Sang raja cukup senang dengan informasi tersebut dan segera mengirimkan sejumlah tentara dan pelatih gajah bersama dengan pemuda itu. Setelah melakukan perjalanan selama berhari-hari, kelompok tersebut akhirnya sampai di danau di mana gajah putih itu berada. Mereka perlahan-lahan turun ke tepi danau dan bersembunyi di balik semak-semak. Gajah putih yang sedang mengumpulkan pucuk teratai untuk makanan ibunya tiba-tiba dapat merasakan kehadiran manusia di sekitarnya. Ketika ia mendongak, ia melihat pemuda yang ia tolong tempo hari dan segera menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia datang dengan rombongan pasukan raja dan seorang pawang gajah. Dia sangat kesal dengan sikap tidak tahu berterima kasih pemuda tersebut. Namun gajah putih itu tahu jika dia melakukan perlawanan, banyak orang yang akan terbunuh. Dan dia terlalu baik untuk menyakiti siapapun. Jadi dengan terpaksa, dia memutuskan untuk pergi bersama mereka menuju ke kerajaan. Ia berharap bisa berbicara kepada raja untuk membebaskannya. Malam itu, ketika si gajah putih tidak kembali ke rumah, ibunya sangat khawatir. Dia telah mendengar semua keributan di luar dan menduga bahwa pasukan raja telah membawa pergi putranya. Dia takut bahwa raja akan mengendarainya untuk berperang dan putranya akan terbunuh. Dia juga khawatir bahwa tidak akan ada orang yang menjaganya atau sekedar untuk memberinya makan karena dia tidak bisa melihat. Dia hanya berbaring dan menangis terseduh-seduh. Sementara itu, putranya dibawa ke kota yang indah, di mana ia diberi sambutan yang sangat baik di istana. Para pawang gajah menyiapkan kandang yang terbaik untuk menyambut tunggangan baru sang raja. Namun begitu, gajah putih itu sama sekali tidak mau makan. Ia tidak menanggapi rangsangan apapun, baik itu bunga-bunga yang harum maupun kandang yang indah dan nyaman. Ia hanya duduk di sana dan terlihat sangat sedih. Para pawang gajah yang khawatir langsung melaporkan situasi ini kepada raja mereka. Karena mereka takut gajah itu akan mati begitu saja, sebab sama sekali tidak mau menyentuh air atau makanan. Raja sangat prihatin ketika mendengar apa yang mereka katakan dan pergi melihatnya langsung ke kandang itu sendiri. Sang raja kemudian mengisyaratkan kepada para pawang gajah untuk meninggalkan mereka berdua. Hanya sang raja dan gajah putih itu. Setelah beberapa saat dalam hening, sang raja mencoba bertanya kepada gajah itu, "Aku mendengar bahwa kamu dapat berbicara. Katakan padaku, wahai gajah, apa yang membuatmu terlihat begitu sedih?" Sang raja mengatakan bahwa gajah itu seharusnya bangga dan merasa terhormat karena dia dipilih sebagai gajah yang akan ditunggangi sang raja. Sebab dia akan mendapatkan segala kemewahan, seperti tempat tinggal yang indah, makanan yang berlimpah, hingga kehormatan. Sang raja kemudian sontak terkejut saat gajah itu benar-benar bisa berbicara. Gajah putih itu mengatakan bahwa dia tidak akan makan apapun sampai dia bertemu dengan ibunya.
Sang raja dengan tenang segera bertanya, di mana keberadaan ibu si gajah. Gajah putih itu pun menjawab bahwa ibunya ada di rumah mereka di gunung itu dan pasti sekarang sangat khawatir dan lapar karena ibunya mengalami kebutaan dan tidak akan ada yang memberinya makan dan merawatnya kecuali dirinya. Aku yakin dia sedang bersedih dan bertanya-tanya, di manakah keberadaanku sekarang? Raja yang penuh kasih itu tersentuh oleh cerita sang gajah putih dan memintanya untuk kembali ke ibunya yang buta dan tua dan merawatnya seperti yang telah dilakukannya selama ini. Dia kemudian membebaskan gajah putih itu dengan penuh cinta dan kebaikan. Gajah yang bahagia itu berlari pulang secepat mungkin. Dia benar-benar khawatir dengan keadaan sang ibu. Sebab 2 hari ini ia tak bisa membawakannya air atau makanan. Dan sesampainya di gua tersebut, dia merasa sangat lega karena ternyata sang ibu masih hidup. Gajah putih itu dengan lembut membungkuk di atas ibunya yang buta dan mengelusnya dengan penuh kasih. Sang ibu yang diliputi kesedihan segera mengenali sentuhan hangat itu dan merasa sangat bahagia. Putranya segera mengangkatnya dan mengatakan kepadanya bahwa raja yang baik hati dan penuh kasih telah membebaskannya dan dia ada di sini untuk mencintai dan menjaga ibunya selamanya. Sang ibu gajah sangat bahagia dan mendoakan sang raja yang baik hati itu dengan kedamaian, kemakmuran, dan sukacita sampai akhir hayatnya. Dia sangat berterima kasih kepadanya karena telah memulangkan putra yang sangat dia sayangi. Sang gajah putih itu pun membuktikan bahwa ia mampu merawat ibunya dengan baik sampai akhir hayat sang ibu. Teman-teman, perjalanan gajah putih ini telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana pertolongan Tuhan akan selalu menyertai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dari perjalanan mustahil yang menjadi sangat mulus saat mencari rumah baru, hingga kebaikan sang raja. Pertolongan Tuhan tidak pernah luput dari gajah putih itu. Begitulah juga kita manusia. Jika kita ingin perjalanan hidup kita menjadi lebih mudah dan penuh dengan pertolongan Tuhan, berbaktilah kepada orang tua kita dan sayangi mereka dengan sepenuh hati. Teman-teman bisa mensupport kami dengan meninggalkan like dan komentar positif. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.